Invisible Pet Mobile. Iya. Boy. Gimana Bernacle Boy? Kok bisa ya? Jangan-jangan voice aktor juga. Iya, Halo para pendengar setia podcastnya MOV. Halo MOV Friends. Balik lagi di podcastnya MOV episode yang ke-18 bareng gue Dilan. Dan gue IG. Yang pastinya bakal nemenin MOV Friends semua di rumah dengan bintang tamu yang pastinya keren banget. Betul. Sebelumnya nih teman-teman, gimana sih kabarnya? Udah lama ya kita gak ketemu di podcastnya MOV. Betul. Pasti kangen banget dan udah gak sabar untuk nungguin episode terbarunya. Betul. Di episode sebelumnya kan kita udah ngebahas tentang Plagiarism gitu. betul, plagiarisme di dunia musik bareng Bang Evan yang bekerja sebagai singer dan juga songwriter. Kira-kira kita bakal bahas apa nih hari ini, Lan? Hari ini tuh kita bakal bahas seputar dunia per stage manageran gitu. Oke, tapi sebelum ke situ, Jangan lupa buat para MOV Friends semua di rumah yang mungkin belum sempat denger nih podcastnya MOV beberapa episode ke belakang, bisa betul. dicek di YouTube-nya Music of Vocation atau juga bisa dicek di Spotify dan Spotify for Podcaster dengan keyword podcastnya MOV tanda seru 2 di belakang. Jadi podcastnya MOV, Tanda tanda seru. seru, Tuh. kayak gitu. Alright. Oh ya, tapi sebelum itu ini Ge, kayaknya kurang afdol ya kalau kita Kurang belum jargon nih. Oh iya, pantas dari tadi tuh kayak ada yang kurang gitu loh teman-teman. Iya, Kita belum jargon. Belum jargon. Jadi jargonnya tuh gimana sih, Ge? Jadi ntar Dilan bakal teriak MOV, teman-teman semua tangannya begini, yang manis sama yang jempol ditutup terus asoy. Asoy, Oke. Siap ya. 1 2 3. MOV asoy. Oke. Alright. Bener, tadi kan kita mau bahas tentang stage Manager. manager. Lu sendiri pernah denger gak sih sama, atau kayak mengerti lah, atau pernah menjadi seorang stage manager? Pernah gak? Kebetulan kalau menjadi belum ya. Belum. Cuman kalau familiar sama kata-katanya tahu lah sedikit. Cuman gue kurang paham tuh Ge, stage manager tuh kayak gimana sih? Kalau dari namanya sendiri, jujur gue juga kurang paham sih sama si dunia per stage manageran ini. Tapi kalau dari namanya secara harafiah sih kita bisa ngertiin stage itu kan panggung. Manager itu kan seseorang yang mengatur. Jadi kayak stage manager tuh orang yang mengatur sebuah panggung. Betul banget. Alright. Tapi kan kita dua-duanya masih awam ya di dunia Betul. ini, kita perlu banget yang namanya ngomong sama yang andalnya gitu teman-teman. Betul. Jadi langsung saja kita sambut narasumber hari ini, Mang Toke. Aku. Oke. Jadi ngomong berdua mulu. Akhirnya diajak ya Mang ya. Iya, diajak. Betul banget. Oke. Mang, gimana kabarnya Mang? BTW Mang. Kabar stabil. Stabil. Oh, Kabar stabil ya. gitu. Mang Toke, BTW itu orang Bogor kan ya Mang ya? Bogor. Bogor mana sih Mang kalau boleh tahu Mang? Bogor Selatan lah, tapi masih kota. Oh, gimana tadi perjalanan ke sini Mang? Macet gak Mang kira-kira Mang? Ya, Bogor hari Sabtu lah ya, Iya. gitulah. Macet banget ya. Dikit-dikit lah, tapi ya sudahlah, terimain aja kalau jadi orang Bogor. Betul banget. Harus biasa ya Mang Harus ya. biasa, betul. Oke Mang, kira-kira kesibukan Mang Toke ini akhir-akhir ini apa sih Mang, sebagai seorang stage manager juga gitu kan ya, dan sebagai seorang ayah gitu Mang? Sebagai stage manager ya, sebetulnya kalau sebagai stage manager sih sibuknya ketika sudah di panggung. Betul. Cuma kalau panggungnya belum ada, itu kita biasanya ada sarannya itu namanya ada obrolan-obrolan kopi lah. Kira-kira mau bikin event apa lagi. Banyak itu di sisi potret-potret itu kalau di event organizing ya. Tapi sehari-hari sih saya kerja sebagai penanggung jawab diversifikasi produk lah di salah satu institusi formal gitu. Alright. Kan kalau di Instagram dikenalnya dengan brandingan Mang Toke. Ya, betul. Tapi kan untuk nama aslinya sendiri ini Bapak Siswanto Hadi Prasetyo. Kayak orang bener. Mungkin boleh Mang Toke memperkenalkan diri ke MOV Friends semua. Iya, halo. Siapa namanya? MOV Friends ya. Friends. MOV Friends ya. MOV Friends. Saya Siswanto Hadi Prasetyo, itu nama benernya. Gitu ya, walaupun belakangnya O semua bukan berarti orang Padang atau Italia. Tapi orang Sunda asli. Gitu ya. Lahir di Bogor, besar di Bogor gitu. Sebetulnya kenapa Mang Toke?
itu tadi sih, kadang namanya kayak orang bener, ntar orang expect-nya ini orang bener gitu. Udah toke aja, Jadi Bang Toke aja ya, Bang Bang, toke aja gitu, karena ukuran tubuh yang slim ini dulu siswanto kerempeng gitu. Jadi disingkat jadi toke. Oh, Dari Si situ. Soto kerempeng jadi toke. Terus kesini jadi siswanto kece. Wes. Kece sih ya. Kece sih, ganteng sih. Kadang-kadang ya. Oke nih Bang, apa namanya? Bisa nggak sih Mang, Mang Toke itu menceritakan gimana nih Mang Toke itu pertama kali bisa tertarik di bidang stage manager gini Mang? Jadi kalau bicara historisnya ya 2011 dulu tuh justru sebagai pengisi panggung, jadi talent. Oh, anak band. Ya ceritanya gitulah, anak band ala-ala dulu. Terus diundang di event di Bogor, berapa kali ikut, terus ditawarin sama IO-nya gitu, mau belajar nggak gitu, buat pengelola event lah. Tapi dulu tuh namanya, waktu pertama kali belajar namanya Moksa Nama eventnya Event atau? Management. Oh. Gitu. Jadi nggak cuma organize tapi mereka juga manage. Tuh belajar di situ dulu, awalnya jadi runner dulu. Nggak langsung pegang panggung, nggak, dulu masih runner dulu, mungut-mungutin sampah, ngambilin lakban gitu-gitu. Terus beberapa event dari situ, karena memang tertarik di komunikasi ya, terus ditawarin juga gimana kalau jadi host. Jadi host dulu awalnya, dulu di mulai jadi host itu kalau nggak salah Bogor Jazz Reunion 2014 itu di Katulampa. Dulu tuh Bogor tuh ada acara jazz rutin lah di Bogor. Cuma bukan host yang tampil, jadi kita pakai suara di belakang, tapi bukan VO ya. Suaranya interaktif, cuma iya, pernah manusianya lihat nggak sih, muncul lah lihat. gitu. Nah dari situ mulai jadi host. Ketika jadi host inilah yang mulai bisa dapat bird view-nya ketimbang waktu jadi runner. Kalau jadi runner kan kita fokus sama yang harus kita kerjain nih. Tapi ketika jadi host, view-nya berubah. Terus kita juga tahu, oh ternyata ini harus begini, ini harus begini. Terus segala elemen yang terjadi di event tuh lebih kelihatan lah ketika jadi host. Gitu. Terus juga banyak arahan juga dari Saudi segala rupanya. Makin tertarik lagi, tapi belum jadi stage manager. Setelah dari situ justru di dapurnya dulu nih, jadi konseptor eventnya dulu. Mulai dari situ, ketika jadi konseptor event sekitar tahun 2016-2017 lah, itu masih mainnya di dapur tuh, masih coret-coret bikin event gimana. Terus dieksekusi, kebetulan saat itu dapat eksekutor yang kayaknya kurang nih, bukan gini maksud gua gitu. Oh iya. Dia naiklah ke panggung gitu, di situ baru mulai kasihkan. Oke, berarti dimulai dari ngeband, terus diajak untuk jadi runner ya. Habis itu konseptor, dan karena ngerasa kurang pas nih sama konseptor waktu itu, memilih untuk langsung naik ke panggung dan menjadi seorang stage manager. Ya. Jadi waktu itu Inspiratif ya. masalahnya sih karena SDM-nya sih. Jadi orang yang ditunjuk jadi stage manager ini nggak mencerna arahan dari kami lah gitu. Jadi sekalian aja naik. Oke. Kalau kayak di organisasi kampus sendiri kan, kalau coba kita buat sebuah rundown nih, pasti kan ada aja gitu yang diubah atau nggak sesuai sama rundown yang kita tulis. Itu kayak entah itu ada masalah darurat atau masalah tak terduga. Itu kalau di panggung profesional masih sama gak sih kayak gitu, Mang? Sebetulnya masih sama, cuma kita tuh punya mitigasinya sih. Nah, gimana tuh, Mang? Kalau misalnya yang pasti utamanya di panggung itu harus disiplin waktu ya. Utamanya itu dulu sih. Karena kadang kalau dulu sudut pandangku sebagai talent, ini kenapa waktunya cuma segini, kenapa nggak fleksibel gitu. Ternyata pas sudah di belakang baru kerasa nih bahwa sebetulnya event itu belum ada yang sewa tempat, perizinan segala rupa. Ketika itu molor, itu malah bisa boncos. Selain semua acara molor, itu bisa boncos di keuangan juga. Kan itu bisa nambah biaya sewa. Belum lagi nanti kita harus tambah tenaga pengamanannya. Kan bapak-bapak juga kan perlu konsumsi gitu loh, maksudnya yang bantu ngamanin kita. Makanya dimulainya dari disiplin waktunya dulu. Di situ sih. Tapi kalau kami biasanya kalau buat talent itu selalu sederhananya kita kasih waktu kayak tadi disuruh kesini juga sama. Ada waktu check in, waktu standby, waktu perform. Gitu sih. Itu harus mau nggak mau harus dilaksanakan gitu. Oke. Tuh.
Baik Mang, mungkin ya mau friend semua di rumah pada penasaran nih. Ada nggak sih pengalaman unik atau yang nggak terlupakan nih buat Mang Toke selama menjadi stage manager gitu Mang? Boleh dikasih tahu ke mau friend semua di rumah. Pengalaman uniknya utamanya sih sebetulnya jadi stage manager itu jadi mamang-mamang yang paling dibenci sebetulnya. Dapat tuh Mang. Karena lu lagi asik main, tahu sama mamang-mamang yang ini di-cut, udah stop. Dikasih waktu untuk bentar lagi habis nih. Itu sering banget. Ada yang malah temen banget deket nih. Ketika di luar event, begitu event dia jadi talent panggung gua. Terus harus jadi prepare-nya tidak dimaksimalkan lah sama mereka ini. Akhirnya cuma kebikin satu lagu. Itu sampai sekarang tuh tadi teman dekat sampai sekarang berarti udah dari 2018 ya. Udah berapa tahun tuh? Udah nggak kontek-kontekan gara-gara masalah itu. Serius? Itu doang. Iya, sayang sih sebetulnya. Wah. Jadi kalau itu harus siap Mental gak sih? Iya. Di-cut gitu. Dan dicap sebagai orang rese kalau mau jadi sales manager tuh. Tapi harus tegas juga ya supaya Ya, yang ke betul. belakangnya tuh nggak molor. Betul, itu dia makanya pas sebelum persiapan tuh kita pasti bilang dulu kita tuh terima kasih nih sudah diisi panggungnya sama teman-teman, tapi juga ada rules yang harus kita jalankan gitu sama-sama. Ini waktunya sekian dan kalau boleh ngasih saran buat teman-teman gitu yang di panggungnya, masih banyak di Bogor ya, entah sih di Bogor tuh masih banyak kalau acara band, ini kita bicaranya di band di musik dulu ya, itu yang masih berpatok pada jumlah lagu, padahal jangan, Seharusnya? durasi aja Oh, durasi. gitu, durasi aja, maksimalkan durasi yang ada. Jadi entah nanti dia mau main temponya dipercepat atau mau gimana, kalau ketika dia setlistnya cuma 2 misalnya, diperlambat dengan komunikasi kan bisa gitu. Justru kalau dikasih batasannya lu 3 lagu ya gitu, jangan gitu. Soalnya ntar dia bakal sakit hati kalau contohnya si lagunya ini nggak kebawa gitu. Misalnya gitu, atau 3 lagu, oke 3 lagu berarti lagu pertamanya dia bawain Octavarium Dream Theater misalnya 28 menit, sementara dia kan cuma 15 iya, menit. bener Kan bisa aja kayak kalau kita nyewa studio band, satu lagu lagi mainin lah tuh medley gitu nanti yang ada gitu. Makanya kita by durasi aja. Dan itu terkesan lebih profesional juga. Ya betul, karena bagaimanapun kita sama-sama punya hak dan kewajiban nih antara talent dan penyelenggara gitu. Jadi kita juga harus hargai talentnya gitu, nggak yang semata-mata, kalaupun harus di-cut itu di-cutnya juga dengan profesional juga gitu, nggak yang dia lagi main tiba-tiba dimatiin, enggak lah. Kalau kayak kita biasanya memperingatkannya secara profesional gimana nih? Dipanggil aja apa gimana? Harusnya di bawah ada time monitor Iya. yang akan ngasih tahu nih. Nanti kalau misalnya kadang nih beberapa sorry ya, ini dari sudut pandang kami di panggung nih. Kadang tuh anak-anak sekarang masih ada yang ngartis. Oh iya. Itu yang agak susah sebetulnya. Star syndrome gitu. Kalau beneran star sih nggak apa-apa gitu. Iya sih bener ya. Kadang mereka udah dapet panggung, oke gue artis. Iya memang lu artis gitu, tapi tolong kita sama-sama lah gitu. Jadi kadang dia nggak acuhkan itu, yang di bawah udah kasih, dia tetap nggak mau terus main, ya mau nggak mau disamperin gitu. Harus disamperin tapi diomongin baik-baik. Kalau kayak gitu udah pasti bakal di blacklist gak sih? Enggak sih. Enggak juga. Enggak harus di blacklist kok. Bagaimanapun yang bikin event Semarak tuh kan pengisinya gitu. Jadi kita nggak pernah ada kata blacklist. Itu sih. Aku ngelihat highlightsnya Mang Toke di Instagram, itu kan Mang Toke pas banget sih, tadi juga dibilang kan pertama mulai dari musik, bisa main bass, bisa main gitar. Itu tuh sampai sekarang kayak masih dilanjut untuk menjadi anak band. Dan kalau iya, itu gimana nyimbangin antara si band ini dan menjadi seorang stage manager yang sudah profesional? Kalau sekarang sebetulnya kalau band yang bikin lagu sendiri itu sebenarnya udah lama vakum banget, berarti bandnya ada beberapa gitu ya? Iya, dari situ geser ke band ngamen, Top 40 di kafe-kafe. Oh di kafe-kafe Mang. Iya, geser ke situ. Yang ngisi band di kafe. Terus karena kerjaan jadi nggak sempet. Terus juga pegang manajemen band. Terakhir tuh bandnya boleh disebut ya, bandnya 1920. Oh iya, aku lihat di Instagramnya banyak banget 1920. Ya 1920 itu salah satu talent yang dipegang juga gitu ya. Terus di luar itu juga ada pekerjaan formal yang harus dilakukan. Oke, tadi di luar kamera nih kita sempat bahas juga sebetulnya itu tuh pilihan. Kadang satu sisi dengan banyak yang dipegang enak, kita ngobrol nyambung nih. Tapi akhirnya nggak terlalu expert gitu sih. Makanya sekarang ini mulai di kurang-kurangin nih peran dalam hidup dikurang-kurangin sekarang. Ya oke, kalau misalnya di event masih oke hayu. Tapi kalau band kayaknya udah tinggal hobi aja lah gitu.
Ya, Enggak hobi doang berarti ya, Mang. Ya. Oke. Nah, gimana sih, Mang, caranya Mang Toke itu, menurut Mang Toke itu seberapa penting sih koordinasi dari sesama tim ya di belakang panggung buat menjaga kelancaran sebuah event gitu, Mang? Itu penting banget. Makanya kalau kalau misalnya nanti Dilan terjun nih di event ya, terus udah masuk jalur komunikasinya pasti nonstop tuh. Earpiece tuh semua, wah udahlah. Itu karena yang tadi IG juga sempat bilang tuh, kalau misalnya ada sesuatu gitu, ada kendala harus gimana ya, di situ dibutuhinnya kadang yang peran dari pengalaman munculnya di situ akhirnya. Yang ketika kalau misalnya di SOP itu ini nggak ada, harus gimana ya. Nah, tapi kalau dengan jam terbangnya cukup, itu bisa tahu sih kita gitu, nanti ada instingnya sendiri. Oh kalau ini harus diginiin. Kalau misalnya tiba-tiba hujan atau gimana, tiba-tiba molor atau ada kendala teknis harus gimana, itu munculnya by experience biasanya. Oke, siap, Mang. Tapi kan ada aja ya, Mang, orang-orang yang kayak kita udah kasih tanggung jawab. Nih, tanggung jawab lu A nih. Tapi dia sengaja gitu nge-cut komunikasinya. Terus kayak jadi semuanya berantakan gitu. Kayak itu ada gak sih, Mang, kayak tips and trick untuk nganuin, gimana ngomongnya? Nganuin. Jaga lah. Kayak Jadi sebetulnya yang harus digigit sama kita tuh gimana ya? Kita jangan terlalu berharap sama manusia, intinya itu dulu. I see. Ketika udah dititipin, oke, tanggung jawabnya ternyata nggak dipegang, ya udah berarti dia perannya di situ aja gitu. Terus jangan juga dipaksain terus-terusan dikuliti ke akar-akarnya kesalahannya gitu, nggak usah. Kan tinggal sesederhana, ya udah kita bantuin kerjain aja. Gitu. Saling bantu aja. Betul. Kalau memang apalagi di event gitu ya, kalau terus-terusan dicari salahnya, yang ada nanti nggak berjalan event nih. Gitu, udah aja kerjain dulu. Kalau misalnya dia nggak bisa, ya udah siapapun yang bisa kerjain. Gitu. Oke, paham. Karena harus jalan. Karena harus jalan. Berarti ya kita merendahkan ego masing-masing. Betul, gitu lah ya. Sampingkan dulu ya, Sampingkan Mang, dulu. demi eventnya gitu. Hmm. Terus nih, Mang, apa ya, Mang Toke punya saran gak sih buat mungkin mau friends di rumah ya, yang mungkin pengen jadi stage manager profesional nih kayak Mang Toke, ada tips and trick atau sarannya nggak nih, Mang, buat friends di rumah nih? Yang pasti sih nggak cuma untuk sales manajernya aja ya, tapi event secara keseluruhan. Balik lagi, event itu sebetulnya diselenggarakan untuk menyampaikan sebuah pesan. Intinya itu dulu. Seorang stage manager Enggak. Kalau kita mau bikin event, kita harus paham dulu event itu intinya adalah untuk menyampaikan pesan. Iya. Oke. Ya, baik pesan misalnya kalau misalnya dari musisi yang ngadain, berarti pesan dari musisinya yang menyampaikan pesan. Kalau dia dari suatu perusahaan, berarti kan tetap ada pesan yang harus disampaikan. Intinya semua di event itu penyampaian pesan. Itu dulu. Nah, bagaimana mendeliver pesan itu dengan baik? Itu yang akan memunculkan nanti turunan-turunan teknisnya nih. I see. Apakah visualnya harus baik, berarti kita cari yang terbaik untuk buat ngeluarin mengekspresikan visualnya. Soundnya harus bagus, ya kita harus pilih sound yang terbaik juga. Terus kalau misalnya dia pesannya soal apa, siapa talent yang cocok untuk menyampaikan pesan itu. Balik lagi ke situ dulu nih. I see. Kalau misalnya bicara cuan mah itu bonus lah belakangan gitu. Karena kalau kita perhatiin sosmed juga kan sekarang banyak juga event-event yang tiba-tiba gagal ya. Kan sayang ya. Iya Nah, sih. itu kadang orang tuh masih mikirin cuan. Bukan ke yang tadi itu, message delivery dulu. Lu mau bikin event nih, mau apa dulu, lu mau ngapain gitu. Mau nyari duit, jangan. Kalau mau nyari duit mah lu dagang aja gitu. Jangan bikin event gitu. Gitu. Oke. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, Mang, gimana sih cara kita mengelola stres kita kalau kita dikasih pekerjaan yang kita rasa tuh kayak susah gitu untuk kita, kayak itu event banget. Ya, sebetulnya jangan dulu nih pertama kali masuk event, pelajaran yang pertama banget diambil adalah itu nggak ada yang susah, nggak ada yang pusing, ada yang seru. Itu mindset atau emang yang dirasain kayak gitu? Mindset dulu. Oh, mindset dulu. Biar nggak hitam kan pakai mindset. Mindset, Bang, mindset. Mindsetnya dulu. Jadi kalau misalnya kita udah di awal dulu nih pusing, nih susah, udah itu semua dari otak ngemandain badan udah mager pasti. Tapi kalau seru kan bakal diulik tuh gimana caranya. Kalau seru nih, anggap aja kita main game simulasi gitu sih. Main game simulasi. Iya, ini harus jalan ya, gimana caranya dibikin seru aja gitu. Jadi kan kalau itu dibuat challenge mah mau nggak mau kitanya juga bakal pursue gitu kan, bakal ngejar dibanding dibikin sebagai kendala gitu. Kalau kendala tuh opsinya akan
gue jalanin apa gue tinggalin ya, gue tinggalin lah, itu kalau kendala. Iya sih. Tapi kalau challenge kan, kalau gue nggak bisa, masa nggak bisa gitu. Berarti kuncinya adalah menanamkan mindset. Ya. Menanamkan mindset Tuh. yang bagus. Pokoknya tidak ada susah, tidak ada pusing, adanya seru. Oke. Gitu, Mas banget. Adanya seru, my Adanya friends seru. kalian. Gitu. Oke, kita sekarang mau main game. Boleh. Boleh. Kita kumpet kan? Bukan, Bang, bukan. Boleh. Gue box order lah. Nggak Box dong. order. Cukup, gak cukup. Gua box order. Oke, kita mau main game This or That. Kita bakal bacain 5 pertanyaan. Langsung cepat. Kita baca cepat. Mang Toke jawab cepat. juga. Oke. Bareng Belum. ya? Kan cepat. Oh, belum. Belum mulai pertanyaannya, Oh, belum. Oke. Dilan boleh. 1, 2, 3. Spotlight manual atau otomatis, Mang? Manual. Floor lighting atau overhead lighting? Overhead. Analog mixer atau digital mixer, Mang? Analog. Nyanyi atau main alat musik? Nyanyi. Lanjut. Nah, yang terakhir nih. Nasi Padang atau warteg, Mang? Nasi Padang. Jelas gak sih? Yes. Oke. Oke. Mungkin boleh nih Bang dijelasin. Kayak kenapa milih spotlight manual? Kenapa spotlight? Yang tadi jawabannya apa dulu? Manual. Lagi Bang, manual over otomatis. Supaya kalau ada apa-apa kita bisa langsung gercep. Oh. Kalaupun kitanya si operator yang nggak bisa, ada yang bisa gantiin. Dibanding otomatis. Kalau otomatis harus belajar dulu. Maksudnya? Orang harus ngerti dulu kalau yang otomatis kan. Sistematisnya gitu. Iya. Kalau manual kan udah. Sendiri gitu. Ya. Oke. Floor lighting atau overhead lighting tadi overhead. Kenapa tuh, Mang? Soalnya kalau misalnya dari bawah itu masalah shadownya itu ngeri. Kalau overhead lebih aman kayaknya. Oke. Kalau analog mixer over digital mixer, kenapa? Analog soalnya bisa lebih direka-reka banget. Jadi ada manusianya di situ. Analog tuh lebih ada manusianya. Kalau digital tuh udah ini keren nggak kerenin itu. Tapi kalau analog tuh ada taste-nya yang main. Oh. Ada dari kitanya gitu. Ya, ada manusianya gitu. Nah, terus tadi nyanyi nih, Bang. Ya. Kenapa tuh? nyanyi? Kenapa Bandung? Nyanyi. Ya? Kenapa jadi balik? Belum. Kenapa nyanyi? Iya, padahal kan tadi abangnya Iya. gitu anaknya, anak ban. Anak ban ya. Kenapa nyanyi? Kalau nyanyi tuh kayak main peran gak sih? Main peran gimana tuh, Bang? Lu bisa posisiin menyampaikan. Kayak Lagu tuh spotlight bisa dibikin utama gitu. bisa dibikin seneng, lagu tuh bisa dibikin sedih. Kalau main musik harus jago banget gitu. Oh, iya. Kalau nyanyi kan tinggal mainin nada aja gitu. Dan saya nggak jago-jago amat main alat musik. Nah, coba nyanyi dong Bang Iya, boleh Ya, sih, Bang. jangan ya. lagu. Mau dengar suaranya tuh. Invisible Pet Mobile. Iya, boy. Gimana Bernie Cowboy? Kok bisa ya? Jangan-jangan voice actor juga. Iya, Bang. Ya. Oh iya. Iya. Ih boleh dong sedikit. Nanti ya di sesi lain ya kita bahas voice acting ya. Tapi beneran voice actor juga? Ya. Pernah ngisi apa? Enggak yang gede-gede sih, enggak yang terkenal banget enggak. Biasanya buat iklan-iklan tertentu aja yang enggak major tapi Keren ya, sumpah. Sumpah. Keren banget. Oke, Bang, yang terakhir Iya. nih tadi. Nasi Nasi Padang. Padang. Kenapa tuh? nasi Padang? Kenapa nasi Padang? karena nasi Padang setiap hari memberikan tambahan bobot 8 kilo padaku. Nah, kata Ini tuh, udah menambah bobot. Ini tuh 8 segini kilo. tuh udah nambah 8 kilo. Dulunya parah, makanya tadi kan bilang si Sonto kerempeng. Dulu tuh parah banget. Itu bener-bener insult banget ya berarti ya? Oh, enggak juga sih. Enggak juga. Enggak juga, cuma iya takutnya ntar ditonjok bolong gitu. Makanya waduh. tambahin dikit lah gitu. Terus dapat masukannya nasi Padang. Ya udah, jadi ini hasil. Oke. Tuh. Mungkin ya. Aku jujur penasaran banget sih sama tadi yang voice actor itu. Itu boleh diceritain lebih banyak gitu gak sih? Jadi Ada hubungannya gak sih sama tadi kayak si dunia per stage manageran ya ini? karena kan dulu juga yang tadi aku bilang, dulu awalnya kan dari host yang suara kan. Oh I see. Oh, yang di belakang. Tuh. Iya, di belakang mulai dari situ. Kan orang nih nggak kelihatan nih, tapi gimana caranya supaya atraktif? Hmm. Bisa pakai suara rupawan misalnya gitu. Aku mah santai aja orangnya. Kayak Mas Bram gitu. Gitu kan. Ih keren banget ya. Jadi kan harus mau ngomong pakai suaranya. iya baik. Bisa. Bisa. Kalau suara yang lain ada nggak, Bang? Suara kecewek-cewekan gitu Iya, pernah bisa dapet nggak, Bang? job suara cewek-cewek gitu gak yang Enggak sih, Apa biasanya kabar?
Kalau itu adanya di waktu zaman-zaman teater dulu. Oh, anak teater Teater juga. Multi talent banget Oh nih my otaknya God. ya. Enggak sih, lebih ke banci tampil kali ya. Jadi segala pengen gitu kali ya. Enggak multi talent juga. Banci Lebih ke banci tampil. sih. Banci tampil dah. Gitu. Coba suara Patricknya dong, Bisa, Bang. Bang. Aduh, suara Patrick itu gimana? Udah lupa lagi. Ya, gitu. Oh iya. Hai SpongeBob, hari ini kita mau kemana? Enggak deh, enggak gitu kayaknya deh. Lupa. Ya udah. Mirip ya, itu Iya, ya. mirip ya. Kok keren sih, Bang? Kok Kalau- bisa sih itu gimana ngatur kayak si ya gitunya. Si apa nih namanya yang di dalam Pita suara leher. Apa lak-lakan? Ya, Lak-lakan. Iya, itu aneh. Gimana ya ngaturnya ya? Yeah, this is my precious. Suka nonton. Nah, itu. Ya diatur aja karakter mau dibawa kemana. Ini Coba-cobain kayak. Gak bisa. Biasanya paling Dia- kalau aku tuh suara MC kayak contohnya suara MC formal. gimana suara MC formal? Kenapa sih MC formal tuh harus suaranya gitu? Menyanyikan lagu. Kan gak harus gitu ya. Itu Bang. pakemnya aja, Bang, udah pakemnya. Ada gitu. Kayak cewek pakemnya cantik begini kan. Emang ketemu cewek cantik terus ngomongnya gitu. Ilfil dah gua. Enggak, maksudnya kan kayak cewek pakemnya udah jadi Iya. cantik, cowok pakemnya jadi ganteng gitu. Kayak kalau MC formal tuh emang kayak gitu kayak Tapi kan gak harus harus. menyanyikan lagu. Kan gak harus Tapi gitu. itu juga bagus loh, bagus suaranya. Gak gitu. Kayak gitu. Kurang suka sama pembawaan MC formal berarti. Bukan kurang suka sih, kenapa harus sama gitu, harus gitu. Siapa sih yang pertama kali, siapa yang pertama kali nyuruh MC Siapa yang ngomongnya pertama? gitu? Coba boleh ya. Kan gak harus gitu. Setiap orang kan punya karakternya. Yang penting tuh sebetulnya intonasi, tata bahasa, intonasi, sama kapan harus jeda. Oke, kapan Iya. harus jeda? Iya, itu kan sebetulnya. Kalau Sih. gak usah dibulet-buletin gitu. Jadi geli gitu dengernya apa gitu? Bosen, lebih ke bosen. Ini siapa yang pertama kali makanya gitu bikin nyuruh MC ngomong kayak gitu, kasihan banget. Kalau ketemu sama orangnya mau diapain nih, Bang? Nggak diapain, kasihan banget loh gitu. Gitu aja sih. Coba deh Kasihan Bang aja. yang terakhir nih Bang. Punten-punten ini mah ya. Kalau suara Jokowi bisa gak Bang? Nggak bisa dong. Oh gak bisa ya. Nggak bisa. Tidak bisa. Aduh. Mungkin terakhir ini kayak Terus aja terakhir nggak Jok. apa-apa kok. jangan gitu. Terakhir ini Oke, beneran sekarang terakhir. janji. Sebelum Iya. kita foto. Kling, Oh gitu iya, ya. oke. Job terbesar ada gak sih job terbesar yang bener-bener dipegang sampai kayak orang yang datang tuh bener-bener banyak dibandingin event yang lain yang pernah dipegang? Job terbesar yang paling dipegang. Besar ya. Besar relatif sih kalau banyak orang doang tapi nggak rame mau buat apa. Tapi sejauh ini sih yang rutin Bogor Clothing Fest itu lumayan besar lah untuk di Bogor ya. Lumayan sih, itu gede banget. Itu Lumayan, yang itu megang abang. Enggak. Kami tim Oh. kami. Enggak kita semua. Itu terakhir kan dengan Kemenporia kan. Iya. Kita sama ya itu. Paling yang lumayan bisa dibanggakan ya event di Bogor kan itu ya. Kalau dulu ada Bogor Jazz Reunion tapi udah nggak ada lagi sekarang gitu. Sama apa lagi ya? Soalnya sebetulnya banyaknya lebih ke dapurnya aja sih. Dapurnya tuh maksudnya bikin acaranya gitu. Pemikiran Dan konsep. besar atau tidak itu belum tentu jadi menentukan faktor kualitas. Belum tentu kalau misalnya eventnya kecil nih, acara gigs kecil misalnya di cafe doang. Berarti itu acaranya acara kecil ya, acara receh, enggak lah. Sekali lagi event itu kan tentang mengkondisikan momen ya. Karena momen kan nggak bisa dibuat. Event itu kan momen ya. Momen itu nggak bisa dibuat. Momen itu kita cuma bisa set up supaya terjadi. I see. Utamanya itu dulu. Jadi gue mau bikin acara keren nih. Apa pasti keren? Enggak, belum tentu. Tapi kalau kita susun semuanya dengan baik, dengan segala mitigasinya, plan E sampai Z-nya ada, itu bisa berjalan lancar, baru itu keren gitu. Oke. Yang tadi beneran terakhir sih, Bang. Kita udah nganggap. Nah ya oke baik. Janji terakhir. Iya. Oke, jadi kita mungkin Kita mau ngasih sertif nih. Ini bisa digadein nggak? Wah lumayan nih buat digadein. Deh. terkaget-kaget dengan suaranya maaf ya, maaf ya. banget. Iya. Ya kita bawa ada sertifikat dari Music of Vacation untuk Mang Toke sendiri. Boleh Kita foto cheese bareng dulu tetangga. kali Mang ya. Boleh. Boleh ya? Padahal tadi katanya disuruh ikut jargon. Iya, sabar. Oh iya maaf. Oke. Yang mana ya kameranya? Iya. Oh ini ya. Oke. Satu, Sorry. 2, 3. Oke. Oke, mungkin kita jargon dulu kali ya, Bang. Oke, boleh. Sambil ini sertifnya di tengah boleh.
Asik, ih, ganteng banget sertifikatnya. Lumayan nih. Langsung aja Lan. 1.500.000 bisa kali. Oh iya. Apa nih? Oh iya. Siap. Oke Mang, mungkin untuk jargonnya ya nanti pas saya bilang Mov, Mang Toke jawab asoy tangannya sambil gini ya. Oke. Asoy. Enggak. Asoy. Asoy, asoy. Oke, asoy aja atau enggak? Apa? Bukan. Asoy. Oke, 1, 2, 3. Mov. Asoy. Terima Terima kasih kasih Bang loh. Toke sudah mau datang. Terima kasih, ke terima kasih, acara Dila. ini. Terima kasih banyak. Sehat selalu, sukses terus. Amin. Kalian juga sehat-sehat semuanya ya. Oke, Mang. Amin. Terima kasih. Ini boleh diminum beneran nggak? Boleh ya? Boleh, boleh, Bang. Airnya enak dari pegunungan asli. Masa? Himalaya. Oke. I know. Himalaya, Bang. Terima kasih juga buat Mo Friends yang udah mau denger dan nontonin juga podcast kita hari ini ya. Ya. Jangan lupa buat Mo Friends yang pengen cek episode-episode podcast Sebelumnya. Mo lainnya bisa dicek di YouTube-nya Music of Vocation atau juga di Spotify dan Spotify for Podcaster. Dengan keywordnya Podcastnya Mo pakai tanda tanda seru. jangan salah. Ulang Podcastnya Mo tanda seru. Oke. Boleh dicari ya teman-teman. Betul. Alright, saya IG. Gue Dilan, mohon pamit undur diri. Bye bye.